Setelah membawa Manchester City meraih treble winner musim ini, Rodrigo Hernandez Cascante atau yang akrab disapa Rodri baru saja mengantarkan negaranya Spanyol menjuarai Nation League usai mengalahkan Kroasia di final via adu penalti. Tentu saja ini merupakan sebuah pencapaian luar biasa, khususnya bagi pemain 26 tahun tersebut. Nah, terlepas dari pencapaian yang ada, Rodri ini meski secara konsep permainan ia sangat sederhana, namun justru itulah yang kini membuatnya masuk ke dalam jajaran gelandang elit di dunia. Bahkan tak sedikit yang berpendapat, ketimbang Haaland, nama Rodri dianggap lebih layak masuk nominasi sebagai peraih Ballon d'Or 2023. Lantas mengapa Rodri ini begitu istimewa? Sampai-sampai ketika Pep Guardiola meminta manajemen City melakukan apapun untuk memboyongnya dari Atletico Madrid pada musim 2019-2020 lalu. Spanyol berhasil menjuarai Nation League usai mengalahkan Kroasia via adu penalti. Dalam laga tersebut tentu saja pertarungan antara Rodri dan Luka Modric adalah yang paling disorot. Meski di satu sisi tak adil rasanya membandingkan keduanya, karena bagaimanapun Modric telah berusia 37 tahun. Namun di pertandingan tersebut Rodri benar-benar tampil luar biasa. Ya, sepanjang laga, Rodri benar-benar eksplosif. Hal itu terlihat dari heat map-nya yang menunjukkan kalau ia sangat mobile dalam bergerak. Selain itu, sepanjang 120 menit, Rodri mampu memegang bola sebanyak 106 kali dan mencatatkan akurasi passing rata-rata sebesar 91%. Kemudian untuk urusan bertahan, Rodri tercatat melakukan 1 intercept dan 2 tackle. Hal yang membuatnya mendapatkan penghargaan Nation League Best Player. Sebelum gabung Manchester City, Rodri sendiri ternyata sudah lama diincar oleh Pep dengan berbagai atribut yang dimilikinya. Namun masalahnya ketika itu, ia bukan tipe pemain yang bermain di tim yang mengutamakan possession atau bermain sepak bola menyerang seperti apa yang diterapkan Pep. Kita tentu tahu, Atletico bersama Simeone punya gaya main yang pragmatis dan sangat barbar. Akan tetapi, Pep tetap ngotot minta manajemen City untuk menebusnya dengan harga berapapun. Ya, ketika itu Pep benar-benar menginginkan Rodri ada dalam skemanya, di mana Rodri dianggap sebagai salah satu gelandang terbaik di Spanyol. Di sana, ia dipanggil The Next Busquets, walau punya kemampuan layaknya Xabi Alonso. Sampai akhirnya, pada Juli 2019, Atletico Madrid bersedia melepas gelandangnya itu dengan mahar sekitar 63 juta pounds, sekaligus menjadikannya pemain termahal City di musim 2019-2020. Meski punya gaya main yang sangat sederhana, namun Rodri sesungguhnya memegang peranan penting, khususnya di skema 3-2-4-1 Pep-nya saat ini, di mana ia tanya fokus pada pertahanan lini kedua, melainkan ia juga diberi tugas dalam mengalirkan bola ke depan dengan tempo sesuai arahan sang pelatih. Tak kalah krusial, Rodri juga diberi tugas dalam mematahkan serangan balik lawan saat pemain depan City kehilangan bola. Maka dari itu, kedua fokus permainan yang dimilikinya sangat dimanfaatkan oleh Pep Guardiola, di mana ia diprogram layaknya otak untuk menggerakkan permainan Manchester City mau seperti apa.
Rodri dinobatkan sebagai pemain terbaik UCL kali ini. Gelandang yang satu ini jadi salah satu kunci di balik kesuksesan timnya jadi juara. Ya, musim ini Rodri bahkan tercatat sebagai pemain yang paling banyak melakukan take over untuk melakukan penguasaan bola di Liga Champions sepanjang masa, yakni 105 kali. Catatan tersebut lebih tinggi dari Claude Makélélé saat melakukannya di Chelsea pada musim 2007-2008 dengan 103 kali. Maka tak berlebihan kan kalau Pep Guardiola sampai menyebut Rodri adalah gelandang terbaiknya saat ini. Boleh saja orang menyebut Haaland sebagai yang terbaik, namun Rodri adalah pahlawan yang tak terlihat bagi kami. Dan musim ini adalah musim kejayaannya, kata Pep Guardiola kepada Marca. Ya, Rodri benar-benar menjadi pemain yang sangat berpengaruh bagi sirkulasi permainan City musim ini. Tak hanya soal perannya itu, ia juga terkadang menciptakan gol yang tak terduga bagi timnya. Gol melawan Munchen dan Inter jelas adalah yang paling diingat. Rodri punya kehidupan yang tidak seperti pada pemain top Eropa umumnya. Jika seorang pesepak bola bermain di klub hebat, kebanyakan gaya hidupnya cukup mewah. Lihat saja God Grealish, tiada hari tanpa nge-fly. Sebaliknya, Rodri justru jauh dari hal-hal tersebut. Walau gajinya cukup tinggi lebih dari 3 miliar per pekan, pemain berusia 26 tahun itu diketahui sangat menerapkan pola hidup minimalis, sederhana dan tidak aneh-aneh. Ia tidak menyukai tato, selain itu ia juga tak suka mengoleksi mobil sport yang harganya selangit dan lebih menyukai memiliki mobil bekas jenis city car, Opel Corsa. Kemudian, gelandang jangkar Manchester itu tidak bermain media sosial, hal yang paling menunjukkan betapa sederhananya orang ini. Tak cuma sederhana, ia juga begitu peduli dengan pendidikan. Seperti saat dirinya menyelesaikan gelar sarjana ekonominya di Universitas de Castellón ketika berseragam Villarreal pada tahun 2018. Hal ini bisa menjadi contoh baik untuk pesepak bola lain, bahwa ada hal yang lebih bermanfaat dibanding foya-foya dan terbuai dengan segala tipu daya duniawi yang begitu fana. Ya, begitulah Rodri, sosok yang sangat sederhana dan itu terbawa ke permainannya di atas lapangan. Meski sederhana, ia sangat elegan dalam memainkan bola. Dan musim ini bisa jadi adalah musim terbaiknya sepanjang karirnya bermain sepak bola. Tercatat, musim ini Rodri telah memainkan 56 pertandingan di semua kompetisi bersama The Citizen dengan mencetak 4 gol dan 7 assist. Statistik yang terbilang baik untuk pemain berposisi gelandang bertahan. Dan sepanjang pengabdiannya bersama tim biru langit Manchester, Rodri berhasil meraih 3 kali juara Liga Inggris, 1 kali Piala FA, 2 kali Piala Liga Inggris, dan 1 kali Liga Champions Eropa. Sedangkan timnas Spanyol, ia telah mengoleksi 43 caps dan baru saja mempersembahkan gelar Nation League yang menjadi gelar pertamanya secara pribadi di level internasional. So, untuk itu hal yang wajar kalau Rodri ini layak sekali masuk nominasi peraih Ballon d'Or 2023.